Bersih tegang dari awal persidangan sampai selesai. Sempat Begini, saya maaf kemana-mana ikut bersidang di Jakarta, di Riau, Kalimantan, Medan. Di Jakarta ini yang paling lembut tuh Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kok di sini dari mulai saya kenal hakim itu, ya Allah ngegas terus, nggak ada rasa bersahabatnya. Belum tahu kita bertanya dia ngegas. Jadi dia tidak merasa memanusiakan kita. Dia menganggap dia itu adalah keputusan yang mutlak, melebihi hukum Tuhan yang dilakukannya. Kenapa? Dia harusnya sebagai moderator menjalankan apa yang kita sampaikan, dia cerna. Apa yang disampaikan oleh JPU dia cerna. Nanti dia tidak gegabah mengambil kesimpulan atau keputusan. Kalau begini terus dia, saya menahan perasaan. Makanya saya dua kali tidak hadir. Nanti tidak bisa mengontrol emosi saya. Dia orang Batak, saya orang Batak juga. Nanti terlawan sama saya. Jangan sampai kita hal seperti itu. Kita harus menjaga etika bahwa kita ini sangat membutuhkan seorang hakim untuk demi kepentingan kepastian hukum daripada klien kita untuk mencari keadilan. Kalau merasa kita tidak akan mendapat keadilan dengan dia, kenapa? Satu, yang kedua, kan ada rapim. Ditentukan bahwa dia akan dipindahkan. Kita pertanyakan tadi, apakah nanti setengah perjalanan dia digantikan? Kalau dia digantikan, kan mentah makna dari persidangan ini yang kita ragukan, ya. Kedua, kalau memang dari hari ini dia sudah pindah, kan lebih awal. Jadi makna dari persidangan ini, perjalanan persidangan ini tidak miskomunikasi. Itu harapan kami. Di sini kami mendengar setiap hari Hotman Paris ngotot, wahai Hakim Agung, wahai Mahkamah Agung, jangan sampai hakim digantikan. Untuk perkara saya dengan Rasman harus tetap hakim itu. Ada apa dengan dia? Apakah permintaan Hotman Paris ini melebihi dari aturan dari rapim itu sendiri? Seolah-olah jangan rapim ini diundur-undur. Wajar dong kami pertanyakan, sampai kapan rapim ini dipastikan bahwa dia pindah? Kalau memang sampai selesai persidangan, alhamdulillah kami butuh. Kami butuh dia. Satu, yang kedua, jangan dipaksakan 1 minggu 3 kali bersidang. Dibuatnya jadwal baru, yaitu 3 kali seminggu. Ini kan sekali seminggu awalnya. Nah, kok maunya dia? Dia manusiakan dong kita. Pertama, kita juga ada kerjaan lain, ya. Terus yang sudah kita jadwalkan di tempat lain. Dan yang paling utama, klien kami lagi keadaan sakit. Dia habis ini langsung ke Medan loh cek. Kalau hari ini ada kesempatan cek dari JPU, alhamdulillah kita syukur. Mungkin akan lebih terang benderang. Gak mungkin penyakit kita main-mainkan. Nah, untuk itu sepele memang penyakit Bang Rasman sepele. Takut kita pecah pembuluh darah, stroke atau segala macam yang kita tidak inginkan. Tentu kita mendeteksi awal. Nah, sama dengan sekarang makanya saya minta tadi itu kepada hakim, kalau kita berbicara coba perhatikan yang sering hadir. Ketika JPU berbicara dia senyum dan diam. Ketika kami berbicara ketiga-tiganya punya aksi. Nah, seolah-olah kami tertekan. Nah, ini yang membuat kita menjadi pertanyaan. Permintaan Hotman Paris dengan pemaksaan kehendak, seolah-olah ya, memaksakan kehendak harus dikejar tayang 3 kali seminggu sidang untuk kepentingan Rasman. Loh, sidang apaan ini? Nah, satu, yang kedua, permintaan Hotman Paris itu kenapa harus dia tidak boleh digantikan? Sementara di rapim ya, nama dia sudah ada. Baik. Kata ibu itu tadi wakilnya juga terbawa gitu. Gimana? Bunda tadi sempat nangis juga, itu saking keselnya meluapkan emosi atau gimana sih Bunda? Saya sedih. Kalau kita tidak selaku
profesional, tidak dihargai, tidak dimanusiakan. Seorang perempuan. Saya juga seorang perempuan. Gimana ya? Kalau saya lawan, saya salah. Ya, tidak saya lawan, saya nggak tahan. Ibu saya, ayah saya, bahkan suami saya yang ngasih saya makan, nggak pernah bentak-bentak saya. Ini setiap saya bersidang sini, main bentak aja. Kita instruksi mau ke kamar mandi aja belum siap kita instruksi. Tidak ada instruksi katanya. Loh, akhirnya kita tahan pipis loh. Coba, seperti apa? Karena saya menghargai di sini klien saya. Jangan karena sikap saya klien saya dirugikan. Ya inilah yang membuat saya tadi tertekan. Makanya saya 2 kali tidak datang itu sangat-sangat tertekan, makanya saya tidak hadir. Sementara batin saya tidak ingin melepas perkara ini karena klien saya ini ada hubungan kekeluargaan baik istrinya maupun Bang Rasman ini. Kami hampir satu suku, dia Nasution, saya Lubis. Jadi untuk itu di sini ada keterkaitan. Kami minta juga profesionalitas yang disampaikan. Kalian bisa menilai hakim itu seperti apa dan harusnya dia seperti apa. Kalau preman beribut-ribut seperti itu nggak masalah, arogansi seperti itu nggak masalah, ngegas terus. Astagfirullah, seperti apa saya mau menghadapi dia? Tentu saya sampai mengeluarkan air mata karena menahan perasaan. Nah itu mungkin saya sebenarnya malu dan mohon maaf ya, karena itu spontanitas bagi saya, perlakuannya tidak etis dalam menghadapi persidangan. Karena di dalam ini orang berpendidikan semua. Kita ini pakai baju toga loh, tolong dihargai. Kita punya hak imunitas. Seharusnya dia moderator ya. Ketika dia bertanya, ya pihak pengacara ada yang mau disampaikan? Selesaikan kita berbicara, unek-unek kita berikan seluas-luasnya. Baru dia memberikan keterangan. Demikian juga kepada jaksa. Yang kedua, tadi saya membaca di IEA, itu AI, terus di Google, orang yang stroke sebagai ahli itu dapat tidak bisa kredibel. Itu ada 5 item. Pertama itu kognitifnya, kemudian itu fokus saya lupa itu, terus ada eksekutifnya, terus ada bahasa, kalau bahasanya oke. Jadi dari 5 itu 3 yang saya rasa kurang layak. Dia tidak fokus. Kadang-kadang yang berbicara di mana, yang dia kemana. Kemudian jawabannya berbelit-belit. Kadang-kadang dia jawab benar. Kalau ditanya lagi, dibalikkan lagi. Jadi bukan saya bilang dia zonk sih, tidak. Mohon dipertimbangkan juga. Karena saya